Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, ini kalau kita renungkan sangat dalam sekali apa yang dikatakan oleh beliau. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seandainya manusia itu tahu di balik takdir-takdir yang Allah tentukan kepada hambanya itu, maka manusia itu akan menangis karena jeleknya sangkaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah taala menentukan sesuatu kepada kita, ketika Allah mentakdirkan sesuatu kepada kita, tentu di balik takdir Allah ini ada hikmah yang luar biasa yang kita nggak tahu. Nah, seandainya kita itu mengetahui akan hikmah dari seluruh takdir-takdir yang Allah tentukan kepada kita, kita akan menangis. Dikarenakan apa? Karena jeleknya prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita awali pengajian kita pada pagi hari ini dengan memuji Allah dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membukakan kepada kita karunia-Nya, rahmat-Nya, dan memberikan kepada kita banyak sekali pemberian-pemberiannya sebagai nutrisi bagi hati kita, bagi akal kita, dan bagi jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, sahabat, dan seluruh pengikutnya sampai akhir zaman. Pada pagi hari ini kita masih dalam bab Kitabul Janaiz, bab at-ta'awud min adzabil qabr, bab memohon perlindungan dari siksa kubur. Al-Imam Bukhari mengatakan, haddatsana Muhammad bin Al-Musanna qala haddatsana Yahya qala haddatsana Syu'bah qala haddatsani Aun bin Abi Juhaifah an abihi anil Barra bin Azib an Abi Ayyub radhiyallahu anhum qala kharaja an-nabi wa qad wajabatis syamsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar dan pada saat itu matahari sudah terbenam. Fasami'a sautan. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengarkan suara. Faqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dia dengar suara tersebut di saat beliau keluar bersamaan dengan terbenamnya matahari tersebut. Kata Nabi, Yahud tu'adzab fi kuburiha. Itu kata Nabi SAW adalah suara di mana orang-orang Yahudi sedang disiksa di dalam kubur-kubur mereka. Wa qala an-Nadhr akhbarana Syu'bah qala haddatsana Aun Sami'tul Barra an Abi Ayyub radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala haddatsana Mu'alla
qala haddatsana Wahib an Musa bin Uqbah qala haddatsani ibnatu Khalid bin Sa'id ibn al-As annaha sami'atin nabiyya wa huwa yata'awwadhu min adzabil qabr. Bahwasanya dia putri dari Khalid bin Sa'id bin As mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana Rasulullah sedang memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur. Dan dalam riwayat yang lain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u." Adanya Rasulullah sallam berdoa. Isi doanya adalah Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari azab kubur. Wa min adzabin nar, dan dari azab neraka, dari siksa api neraka. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan dari fitnahnya kehidupan dan kematian. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya al-masih yaitu dajjal. Nah, hadis-hadis ini jamaah sekalian rahimakumullah, pertama menjelaskan kepada kita sekalian dan menekankan akan adanya siksa kubur. Kalau memang siksa kubur itu tidak ada, untuk apa kemudian Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah perlindungan dari siksa kubur itu? Jadi dengan adanya perlindungan-perlindungan yang dipanjatkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur ini, itu menunjukkan bahwasanya azab kubur itu memang ada dan kita yakini. Nah, yang kedua, ini adalah anjuran bagi kita sekalian, ya, agar kita semuanya memohon perlindungan kepada Allah, ya, memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur ini. Istajiru billah min azabil qabr fa inna azabal qabri haqqun. Dalam riwayat Musa dikatakan, memohonlah kalian semuanya perlindungan kepada Allah. Istajiru billah. Dari apa? Min azabil qabr, dari azab kubur. Fa inna azabal qabri haqqun, maka sesungguhnya azab kubur itu benar. Nah, ini bab yang menjelaskan tentang ta'awudnya Nabi dari azab kubur itu. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang diselamatkan oleh Allah, ya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab kubur ini. Jadi Rasulullah SAW beliau mendengar, ya, dalam hadis ini beliau mendengar suara orang-orang Yahudi yang sedang diazab dari dalam kuburnya. Kemudian beliau memohon perlindungan kepada Allah dan beliau memerintahkan kepada kita sekalian agar memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bab berikutnya, bab al-mayyit yu'radu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi. Bab bahwa mayit itu yang ada di dalam kubur ditampakkan kepadanya tempatnya di waktu pagi dan sore. Imam Bukhari mengatakan, qala haddatsana Ismail qala haddatsani Malik an-Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna ahadakum idza mata, bahwa salah seorang di antara kalian, kata Nabi, apabila dia mati, uridu alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, maka tempat yang akan dia tempati kelak di akhirat, baik itu surga atau neraka yang akan ditempatinya, itu ditampakkan terlebih dahulu di dalam kuburnya di waktu pagi dan sore.
In kana min ahlil jannah fa min ahlil jannah. Kalau dia penghuni surga, maka tempat yang akan ditampakkan kepadanya adalah dari surganya. Wa in kana min ahlin nar fa min ahlin nar. Kalau dia termasuk penghuni neraka, maka akan ditampakkan kepadanya tempatnya dari api neraka. Fayuqalu, maka dikatakan kepada orang tersebut, hadza maq'aduka hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah. Maka dikatakan kepadanya, inilah tempatmu yang nanti menjadi tempat bagimu di akhirat. Kepada orang yang ahli surga dikatakan kepadanya, ini tempatmu nanti di surga, tapi engkau tidak akan bisa menempatinya sampai Allah Subhanahu wa taala membangkitkanmu pada hari kiamat nanti. Sebelum dibangkitkan dari kuburnya, ya nggak akan bisa sampai ke sana. Makanya dikatakan di sini hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sampai Allah membangkitkan engkau di hari kiamat. Nah, begitu juga orang yang ahli nar, ketika ditampakkan kepadanya tempatnya dari api neraka, akan dikatakan kepadanya, ini tempatmu di api neraka, dari api neraka, tapi engkau tidak akan bisa sampai kepadanya sehingga engkau dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini juga menguatkan ya, bahwa di dalam kubur Allah Subhanahu wa taala mengembalikan ruh yang telah terpisah dari jasadnya, dari jasad manusia itu, baik seluruh jasadnya yang dibangunkan kembali atau sebagiannya, ya, atau sebagiannya, supaya dia merasakan hal itu. Makanya ketika kemudian ditampakkan kepada si mayit di dalam kuburnya tempatnya dari api neraka atau dari surga, dia akan merasakannya. Ya, dan ini bukan sesuatu yang mustahil, ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa untuk dikembalikan kehidupan ini kepada mayit, baik sebagiannya atau keseluruhannya. Dan si mayit tentunya bisa diajak bicara, ya, bisa diajak bicara, dia bisa melihat apa yang ditampakkan kepadanya, karena memang kehidupan itu dikembalikan kepadanya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tentu mendukung ya hadis-hadis yang sudah kita baca pada bab-bab sebelumnya. Bab-bab sebelumnya menjelaskan tentang mayit saat ditanya, ya. Nah, tetapi di sini bukan hanya saat dia ditanya dikembalikan kehidupan kepadanya, bukan saat menghadapi pertanyaan-pertanyaan malaikat. Nah, tapi pagi dan sore si mayit itu akan diperlihatkan kepada tempatnya di surga atau di neraka. Wal muradu bil ghada wal asyi waqtuhuma. Nah, sedangkan yang dimaksud pagi dan sore itu artinya waktu. Waktu pagi dan sore. Waktunya kalau di dunia itu adalah di pagi hari, sore kalau di dunia di sore hari. Sedangkan bagi mereka orang-orang yang sudah mati itu sudah nggak ada lagi pagi sore, itu sudah nggak ada lagi. Nah, cuma yang dimaksud ditampakkan kepadanya tempatnya di waktu pagi dan sore artinya waktunya. Sedangkan bagi mereka, sekali lagi, bagi orang-orang yang sudah mati sudah tidak ada pagi bagi mereka, ya nggak ada sore juga bagi mereka, sudah nggak ada. Qala hadza fi haqqil mu'min wal kafir wadih. Hadis ini juga menjelaskan bahwa hal ini terjadi bagi orang mukmin dan orang kafir, sudah jelas. Karena masing-masing yang mukmin akan ditampakkan tempatnya di surga, yang kafir akan ditampakkan kepadanya tempatnya di api neraka.
Ini jelas sudah berlaku untuk keduanya, baik mukmin maupun kafir. Fa amal mu'min al-mukhallid fa muhtamal fi haqqihi aidan li'annahu yadkhulul jannah fil jumlah. Nah, bagaimana orang mukmin yang yang dia telah mencampur adukkan amalnya dengan kebaikan dan keburukan. Karena di antara orang mukmin itu ada yang disebut dengan al-mu'min al-mukhallid. Orang mukmin yang bercampur aduk amalnya, amalan salihah wa amalan sayyi'ah. Kadang dia melakukan kebaikan, kadang dia melakukan keburukan. Nah, apa yang akan ditampakkan kepadanya? Nah, tentu endingnya orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan dimasukkan ke dalam surga. Makanya surga itulah yang akan ditampakkan kepadanya di pagi dan sore. Sekalipun dia adalah orang mukmin yang sekali lagi dalam amalnya itu bercampur aduk antara kebaikan dan keburukan. Kalau orang kafir sudah nggak ada, ya, udah nggak dianggap lagi kebaikan-kebaikannya. Kalau dia kafir udah nggak dianggap. Makanya tetap yang akan ditampakkan kepadanya adalah tempatnya dari api neraka. Summa huwa makhsusun bi ghairi syuhada. Nah, kemudian hadis ini tentunya untuk selain orang-orang yang mati syahid. Ya. Hadis ini yang mana mayit di pagi dan sore ditampakkan tempatnya, apa yang akan dia tempati nanti, ini bukan untuk orang-orang yang mati syahid. Kenapa? Karena orang-orang yang mati syahid itu dihidupkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahya, mereka adalah orang dihidupkan oleh Allah. Bagaimana Allah taala mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwata. Jangan kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya, tapi mereka hidup. Nah, sedangkan selain orang yang mati syahid itu di pagi dan sore dia dikembalikan ruhnya untuk ditampakkan tempatnya. Sedangkan orang-orang yang mati syahid itu mereka terus diberi kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita semuanya tidak merasakan. Ya, kita semuanya tidak mengetahuinya itu. Wa arwahuhum tasrahu fil jannah, dan ruh-ruh mereka ya berterbangan di surga, ruhnya orang-orang yang mati syahid. Dan apa hikmahnya? Ya, hikmah ditampakkannya tempat bagi mereka di dalam kubur di waktu pagi dan sore itu. Nah, ini tidak lain. Hikmahnya adalah merupakan tabsyir, merupakan kabar gembira. Ya, kabar gembira bagi ruh-ruh mereka yang nantinya akan menempati tempatnya yang tetap di dalam surga bagi orang mukmin, dan begitu juga bagi orang-orang kafir. Ya, jadi kabar gembira bagi orang kafir bahwa tempatnya nanti di neraka. Ini kabar gembira yang menyakitkan tentunya. Nah, sedangkan bagi orang mukmin kabar gembira bahwa ruh-ruh mereka bersamaan dengan jasad mereka nantinya akan ditempatkan di surga. Wa fi hadzal hadis, dan di dalam hadis ini juga seperti yang sebelumnya, ini menetapkan tentang adanya azab kubur. Dan yang kedua bahwasanya ruh itu tidak akan fana, ya, tidak akan binasa dengan binasanya jasad manusia. Li'anna al-ardha la yaqa'u illa 'ala hayyin. Bab berikutnya, bab kalamil mayyit 'alal janazah. Bab perkataan seorang mayit atas janazah, di atas janazah. Ya subhanallah, di saat kita mengangkat mayit itu,
Dan di saat mayit sudah diletakkan di dalam jenazahnya, mayit itu berbicara. Cuma kita nggak mendengar pembicaraan mayit. Rasulullah SAW menginformasikan kepada kita akan adanya perkataan si mayit alal janazah ketika diletakkan di atas jenazah. Al-Imam Bukhari meriwayatkan, qala haddatsana Qutaibah qala haddatsana Al-Laits an Sa'id an Abi Sa'id an Abi annahu sami'a Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya beliau mendengar Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, idza wudi'atil janazatu, apabila jenazah telah diletakkan. Jenazah telah diletakkan dalam artian ya mayit sudah ada di dalamnya. Makanya disebut dengan jenazah. Ya. Ketika mayit sudah diletakkan di kerandanya, itu kita sebut dengan jenazah, bukan mayit lagi. Kalau dikatakan mayit kalau masih ada di luar keranda. Tapi ketika sudah dimasukkan ke dalam keranda, itu namanya jenazah. Idza wudi'atil janazah, apabila telah diletakkan jenazah, fahtamalaha rijal, lalu kemudian dibawa, diangkut, dipikul oleh para laki-laki ala a'naqihim, di atas di atas bahu-bahu mereka. Fa in kana salihatan, kalau jenazah itu adalah jenazah seorang yang soleh, ya baik laki-laki maupun perempuan, qalat qaddimuni. Nah ini perkataan mayit di atas jenazah. Dia akan mengatakan, ya kalau jenazah ini orang yang soleh, dia akan mengatakan, dahulukan aku, percepat aku. Qaddimuni. Dia mengatakan demikian. Wa in kanat ghaira salihah, kalau dia bukan seorang yang soleh, bukan jenazah yang soleh, qalat, dia mengatakan, ya wailaha, celaka, kata dia. Aina yadhhabuna biha, kemana mereka akan membawa pergi aku? Itu perkataan mayit di atas jenazah. Kata Rasulullah SAW, yasma'u sautaha kullu syai' illa al-insan. Semuanya mendengar perkataan si mayit di atas jenazah itu. Di saat mengatakan, ayo bawa aku, ayo dahulukan aku, percepat aku. Begitu juga ketika dia mengatakan, celaka, engkau mau membawa kemana aku? Ketika mengatakan semacam itu, kata Rasulullah, semuanya mendengar perkataan si mayit itu, illal insan, kecuali manusia. Manusia nggak diperdengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jin mendengar. Ya, jin mendengar. Nah, ini menunjukkan bahwasanya sebelum dikubur jin bisa mendengar perkataannya si mayit itu. Tapi ketika dikubur, kan Rasulullah SAW mengatakan tidak semuanya mendengar kecuali manusia dan jin. Itu ketika dikubur. Tapi sebelum dikubur jin mendengar apa yang dikatakan si mayit itu. Nah. Tapi manusia tidak. Manusia sudah tidak bisa mendengar. Sebelum dikubur dan setelah dikubur, manusia nggak bisa mendengar apa yang dikatakan oleh mayit itu. Walau sami'aha al-insan la sa'iq, kata Rasulullah SAW, ini hikmahnya. Kenapa kita nggak diperdengarkan dengan perkataan mereka? Kalau seandainya kita mendengar perkataan orang yang mati itu di atas jenazah, ya, kalau kita mendengar, kita akan semaput, kata Nabi. Ya, akan takut kita, nggak jadi mungkin membawanya ketika dia teriak-teriak mau dibawa kemana aku. Ya. Mungkin kita nggak berani kemudian membawanya. Nah itu hikmahnya kenapa nggak diperdengarkan sama Allah Subhanahu wa taala. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini korelasinya dengan hadis yang sebelumnya, bahwa ditampakkannya tempat bagi seorang mayit dari tempatnya yang ada di akhirat, di surga atau di neraka, itu dimulai dari sejak dimulainya itu dari sejak sudah dibawa jenazah. Di saat
dibawanya jenazah. Kalau hadis sebelumnya mengatakan bahwa tempatnya si mayit itu sudah ditampakkan di pagi dan sore di dalam kubur. Tapi bukan itu permulaan, bukan. Permulaannya itu di saat dibawa, di saat sudah dipikul jenazah itu. Itu sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya si mayit mengatakan, "Ayo percepat aku, ayo dahulukan aku," karena dia sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya di surga sudah diperlihatkan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya. Jadi ditampakkannya tempat bagi seseorang itu mulai sejak diangkatnya jenazah. Nah, berbeda lagi dengan orang yang mati syahid. Nah, berbeda juga hal ini. Kalau orang yang mati syahid itu ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempatnya di surga mulai sejak akan dicabut ruhnya. Ya, mulai sejak dia mau mati itu sudah dicabut, sudah dipertampakkan oleh Allah tempatnya. Allah taala bercerita tentang Asya binti Muzahim, ya, tentang istrinya Firaun. Wa Asya kata Allah taala, daraballahu masalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Allah taala memberikan perumpamaan, dan perumpamaan ini Allah buat bagi kita orang-orang yang beriman. Ya, wa daraballahu masalan lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman. Siapa kata Allah? Imra'ata Fir'aun, istrinya Fir'aun. Idz qalat rabbi ibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Nah, ini dia mengatakan semacam ini ketika dia mau mati. Ketika sedang disiksa dia. Ya, istrinya Fir'aun ini disiksa, tapi subhanallah dia bersamaan dengan disiksanya itu Allah sudah tampakkan tempatnya di surga. Sehingga doanya kepada Allah taala dia mengatakan, rabbibni li 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untukku rumah di surga. Sehingga orang mukmin yang disiksa tadi dia sudah enggak merasakan sakitnya lagi. Karena dia sudah oleh Allah ditampakkan tempatnya di akhirat, ya. Dan Allah taala juga mengatakan dalam surat Muhammad, kata Allah taala, wa yudkhiluhumul jannata, dan Allah masukkan orang-orang yang mati syahid itu ke dalam surga, kata Allah, arrafaha lahum, di mana Allah telah tampakkan surga itu kepada mereka. Jadi orang yang mati syahid mulai sejak dia mau mati itu sudah ditampakkan oleh Allah tempatnya di surga. Bab berikutnya, bab maqila fi auladil muslimin. Apa yang dikatakan bagi anak-anak kaum muslimin. Wa qala Abu Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah berkata dari Rasulullah sallallahu, man mata, kata Nabi, siapa orang yang meninggal, lahu salasatun minal walad lam yablughul hinsa, di mana dia mempunyai anak sebanyak 3 orang, yang punya 3 anak yang belum sama-sama belum baligh, lam yablughul hinsa, kana lahu hijaban minan nar au dakhala al jannah, maka baginya itu semua menjadi hijab dari api neraka atau dia akan masuk surga. Orang yang meninggal dan dia meninggalkan 3 anak yang belum baligh, maka itu menjadi sebab untuknya terhalang dirinya dari api neraka, menjadi hijab dari api neraka, atau dia akan masuk surga. Dalam riwayat yang lain, qala Bukhari mengatakan, haddatsana Yaqub bin Ibrahim, haddatsana Ibnu Ulayyah, qala haddatsana Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minan nasi muslimun yamutu lahu salasatun minal walad lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahu al-jannata bi fadli rahmatihi iyyahum.
Jadi yang mati tadi, yang dimaksud yang mati ini anaknya ya. Anaknya yang 3 orang. Kalau orang ditinggal itu maksudnya. Orang yang ditinggal oleh 3 anak yang semuanya belum balik. Ya, seorang misalnya dia punya anak meninggal ya, masih kecil meninggal, belum balik meninggal. Nah, itu kata Rasulullah, kalau sampai seseorang itu punya 3 anak yang meninggal di masa kecilnya, maka itu kemudian anaknya itu akan menjadi hijab bagi orang tuanya dari api neraka. Asal taipate mau sore itu anak. Na'udzubillah. Jadi kenapa ini menjadi keutamaan bagi orang tua, bagi seseorang yang ditinggal oleh anaknya di masa kecil itu, kemudian menjadi sebab dia masuk surga? Itu kata Rasulullah SAW, bifadli rahmatihi iyahum. Ya, karena ini menunjukkan akan karunia rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Orang tua tentunya sangat sayang kepada anaknya. Kasih sayangnya orang tua luar biasa kepada anaknya. Nah, ketika diambil oleh Allah Subhanahu wa taala anak-anak mereka, dan Allah taala tentunya adalah Arhamur Rahimin, adalah zat yang Maha Penyayang, maka Allah balas mereka itu dengan karunia-Nya dan rahmatnya dengan surga. Allah berikan kepada mereka surga. Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengatakan, ini kalau kita renungkan sangat dalam sekali apa yang dikatakan oleh beliau. Kata Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, seandainya manusia itu tahu di balik takdir-takdir yang Allah tentukan kepada hambanya itu, maka manusia itu akan menangis karena jeleknya sangkaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah taala menentukan sesuatu kepada kita, ketika Allah mentakdirkan sesuatu kepada kita, tentu di balik takdir Allah ini ada hikmah yang luar biasa yang kita nggak tahu. Nah, seandainya kita itu mengetahui akan hikmah dari seluruh takdir-takdir yang Allah tentukan kepada kita, kita akan menangis. Dikarenakan apa? Karena jeleknya prasangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan menangisi hal itu. Bukan menangisi takdirnya, bukan. Tapi dia menangisi akan jeleknya prasangkanya kepada Allah. Kepada Allah Subhanahu wa taala, itu yang akan dia tangisi seandainya manusia ini tahu akan hikmah di balik takdir yang Allah timpakan kepadanya. Oleh karenanya kita disuruh terus berhusnudzon kepada Allah, ya, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat yang ketiga, qala haddatsana Abu Walid qala haddatsana Syu'bah an Adi bin Tsabit annahu sami'a Al-Barra radhiyallahu anhu qala, Al-Barra radhiyallahu anhu berkata, lamma tufiya Ibrahim alaihi salam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lahu murdi'an fil jannah. Ketika meninggal putra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ibrahim, ya, ketika Ibrahim putra Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal, Rasulullah mengatakan inna lahu murdi'an fil jannah, bahwasanya baginya, kata Rasulullah sallam, ada yang akan menyusuinya, ya, yang akan menyusuinya di surga. Inna lahu murdi'an fil jannah. Wa innama tarajjama bihadhihi, Al-Imam Bukhari mendatangkan hadis ini dalam kitab Janaiz ini, dalam kitab jenazah ini, beliau mendatangkan hadis yang berbicara tentang bagaimana keberadaan anak-anak yang wafat dan bagaimana orang-orang yang ditinggal oleh anak-anaknya itu lima'rifati ma'alil aulad. Nah, pertama untuk agar kita tahu tentang berakhirnya anak-anak yang meninggal itu
Itu yang pertama. Yang kedua, wa wajhu intiza'i dzalika anna man yakunu sababan fi hujubin nar an abawaihi aula bi an yuhjaba huwa li'annahu aslur rahmah wa sababuha. Nah, yang menjadi sebab, ya, anak-anak itu akan menjadi sebab dihijabnya orang tua mereka dari api neraka. Ya. Nah, ketika orang tuanya itu kemudian mendapatkan manfaat dengan dihijabnya mereka dari api neraka disebabkan meninggalnya anak-anak itu, maka tentunya anak-anak mereka itu tentunya lebih utama mendapatkan rahmat Allah. Kenapa? Karena mereka menjadi sebab bagi orang tuanya tadi. Maka yang menjadi sebab tentunya lebih utama kemudian mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa qala an-Nawawi, Imam Nawawi mengatakan ajma'a man yu'taddu bihi min ulama'il muslimin. Kata Imam Nawawi, telah bersepakat para ulama ala anna man mata, bahwasanya orang yang meninggal, bahwasanya siapa yang meninggal min atfalil muslimin, dari anak-anak kaum muslimin, fahuwa min ahlil jannah, maka dia adalah termasuk ahli syurga. Jadi anak-anak kaum muslimin ini yang meninggal di masa kecil itu disepakati oleh para ulama bahwa mereka adalah min ahlil jannah. Ya. Wa tawaqqafa fihi ba'dhum li hadits Aisyah, yakni alladhi akhrajahu Muslim, tufiya sabiyyun min al-ansar faqultu tuba lahu lam ya'lam su'an wa lam yudrikhu, faqala an-nabi aw ghaira dhalika ya Aisyah inna Allah khalaqa lil jannati ahlan. Nah, ada sebagian ulama yang bersikap tawakuf, nggak mau memastikan anak yang yang meninggal di masa kecil itu. Berdasarkan riwayat Aisyah yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, di mana ada seorang anak dari orang-orang Ansar yang meninggal. Tufiya sabiyun minal ansar. Jadi ada seorang bayi yang meninggal dari orang Ansar. Lalu aku berkata, beruntung dia belum tahu kejelekan dan dia tidak melakukan kejelekan sama sekali. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan, aw ghaira dzalika ya Aisyah, adakah yang selain itu wahai Aisyah? Inna Allah khalaqa lil jannati ahlan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan untuk surga itu ahlinya. Jadi jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang mati di waktu kecil dari kaum muslimin itu tadi menurut kata Imam Nawawi sepakat ulama dalam surga. Nah, tetapi yang namanya anak ini dia belum melakukan kebaikan apa-apa. Ya, dan dia juga tidak melakukan kejelekan, tapi dia juga tidak melakukan kebaikan. Oleh karenanya dia tidak mendapati derajat di surga. Ya, dia nggak mendapatkan tingkatan di surga. Anak yang mati di masa kecil itu. Nah, tapi mereka di dalam surga, cuma mereka belum punya derajat. Karena Allah Ta'ala mengatakan, lahum darajatun mimma amilu. Manusia itu akan mendapatkan derajat, tingkatan-tingkatan di surga, ya, itu mimma amilu, dari apa yang mereka lakukan. Nah, sementara anak kecil itu kan belum melakukan kebaikan apapun. Nah, jadi dia di surga, ya, tapi dia belum mempunyai derajat. Makanya anak-anak yang meninggal di masa kecil, nah itu mereka akan menjadi wildan, ya, mereka menjadi pelayan-pelayan di surga, ya, menjadi pelayan-pelayan di surga. Itu sebagian mengatakan demikian, ya, sebagian mengatakan demikian. Tapi yang jelas kalau kita merenungkan kembali apa yang dikatakan di atas, bahwa anak-anak ini kan menjadi sebab bagi orang tuanya untuk mendapatkan rahmat Allah, sehingga orang tuanya menjadi terhijab dari api neraka. Orang tua ini dimasukkan surga gara-gara anak-anak mereka. Nah,
Kalau yang menjadi sebab itu apa namanya orang tua yang kemudian mendapatkan dampak positif dari meninggalnya anak mereka itu diberi surga oleh Allah, nah apalagi anak-anak mereka yang menjadi sebab. Nah, itu ada logika semacam itu yang telah disampaikan di atas ya. Wallahu a'lam. Di sini dibahas juga perkataannya Aisyah. Kenapa ketika Aisyah mengatakan demikian, kemudian Nabi SAW menegur Aisyah dengan mengatakan, "Awa ghaira dzalika ya Aisyah?" Adakah perkataan selain itu wahai Aisyah, kata Rasulullah. Nah, itu dijawab oleh ulama di sini. La'allahu, barangkali kata ulama, nahaha, Rasulullah melarang Aisyah mengatakan semacam itu, melarangnya adalah dalam hal Aisyah itu dengan begitu cepat memutuskan sesuatu min ghairi dalil, tanpa ada dalilnya. Nah, itu yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Au qala dzalika qabla an ya'lam anna atfalal muslimina fil jannah. Atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menegur Aisyah tadi, yang memvonis bahwa ini luar biasa, anak ini dia enggak melakukan kejelekan gitu ya, dan sudah memutusnya di surga. Dikatakan oleh sebagian ulama, barangkali Rasulullah melarang Aisyah akan perkataannya tadi karena Rasulullah belum tahu bahwa anak-anak kaum muslimin yang meninggal itu di surga ya. Ditafsirkan seperti itu oleh ulama, barangkali Rasulullah belum mengetahui bahwa anak-anak kaum muslimin itu di surga. Wa qala al-Qurtubi nafa ba'dhum al-khilafa fi dhalik wa ka'annahu وكأنه عن ابن أبي زيد فإنه أطلق الإجماع في ذلك ولعله أراد إجماع من يعتد به. Al-Qurtubi mengatakan sebagian mereka menafikan perselisihan itu. Sebagian ulama menafikan adanya perselisihan itu. Wala'allahu arada ijma' man yu'taddu bih. Wa qala al-Maziri al-khilafu fi ghairi auladil anbiya. Kalau al-Maziri mengatakan perselisihan itu terjadi itu untuk anak-anak selain dari anak-anak para nabi. Kalau anak-anak para nabi enggak ada perselisihan gitu. Itu kata al-Maziri. Wa la'alla al-Bukhari asyara ila ma warada fi ba'di turuq hadis Abi Hurairah alladhi bada'a bihi kama sayati. Fa inna fiha tasrih bi idkhalil aulad al-jannah ma'a abaihim. Imam Bukhari dengan mendatangkan hadis ini itu memberikan isyarat ya bahwasanya sudah jelas akan jelasnya ya, di mana Allah Ta'ala memasukkan anak-anak ke dalam surga bersama orang tua mereka. Wa rawa Abdullah bin Ahmad fi ziyadatil musnad an Ali marfu'an innal muslimina wa auladuhum fil jannah, bahwa kaum muslimin dan anak-anak mereka seluruhnya dalam surga. Wa innal musyrikin wa auladuhum finnar, sedangkan orang-orang musyrik wa auladahum dan anak-anak mereka di dalam api neraka. Kemudian dia membaca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Tur. Allah mengatakan walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Kata Allah taala, orang-orang yang beriman yang kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka dengan keimanan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka kami akan gabungkan anak-anak mereka dengan orang tua mereka. Wa ma alatnahum min amalihim min syai', dan kami tidak akan mengurangi sedikit pun dari amal mereka. Nah, ini sebuah ayat yang luar biasa menunjukkan betapa orang tua yang soleh itu bermanfaat untuk anak-anaknya. Dan begitu juga anak-anak yang soleh itu bermanfaat bagi orang tuanya. Allah mengatakan dalam ayat ini, orang-orang yang beriman, kata Allah. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wattaba'atuhum dzurriyyatuhum, lalu kemudian diikuti oleh anak keturunan mereka. Diikuti dengan apa? Biiman, dengan keimanan pula. Anaknya mukmin juga. Apa kata Allah Ta'ala? Apa Allah akan memberikan kepada mereka? Allah katakan, alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka anak-anak mereka ini, keturunan mereka akan diangkat oleh Allah sejajar dengan orang tuanya. Sekalipun secara amalia nggak sama.
Ya, kualitasnya, kuantitas amalnya nggak sama, tapi itulah karunia Allah. Allah akan angkat anak-anak mereka itu satu derajat dengan orang tuanya. Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Wa ma alatna min amalihim min syai'. Dan apa yang kami berikan kepada orang tua itu juga yang Allah akan berikan kepada anak-anak mereka. Makanya beruntunglah anak-anak yang punya orang tua, ya kakek-kakek mereka adalah dari orang-orang soleh. Itu beruntung. Tapi dengan catatan anak-anak mereka mengikuti orang tuanya itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan amal soleh mereka. Nah, sekalipun tidak sama kesolehan mereka dan amal soleh yang mereka lakukan ini, Allah akan angkat. Dan kata ulama ini juga berlaku sebaliknya. Ya, ini juga berlaku sebaliknya. Kalau orang tua itu kalah kesolehannya dengan anak-anak mereka, orang tuanya nggak hafal Quran, anaknya hafal Quran, ya. Orang tuanya nggak rajin bangun malam, anaknya rajin bangun malam. Nah, itu juga begitu. Allah akan juga berikan ganjaran kepada orang tua itu dengan diangkat orang tuanya nanti satu derajat dengan anaknya. Siapa yang lebih tinggi dan siapa yang lebih rendah di antara mereka itu akan disejajarkan. Yang lebih rendah disejajarkan dengan yang lebih tinggi. Derajatnya nanti di surga. Nah, ini tentunya berkaitan secara khusus yaitu anak-anak yang sudah balik tentunya ya, yang sudah balik. Tapi memang ayat ini tidak menjelaskan apakah ini anak yang sudah balik atau tidak, itu nggak ada penjelasan. Makanya ayat ini juga yang dijadikan dasar oleh ulama. Ya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim. Dan ulama juga menjelaskan ini juga dalam konteks suami istri. Ya. Konteks suami istri juga demikian, dalam konteks suami istri. Kalau suaminya yang lebih tinggi derajatnya nanti di surga, maka istrinya yang akan diangkat. Nah, atau sebaliknya, kalau istrinya yang lebih tinggi, maka suaminya yang akan disejajarkan dengan istri mereka. Nah, makanya Allah Subhanahu wa taala, ini hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita semuanya qu anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Itu apa tujuannya? Litatimman ni'mah, kata ulama. Agar nikmat Allah Ta'ala yang Allah akan berikan nanti di akhirat itu biar menjadi sempurna. Ya. Karena tunggu tidak akan sempurna nikmat ini ketika misalnya orang tuanya masuk surga, anaknya di neraka. Nggak sempurna nikmat itu. Nah, agar menjadi sempurna nikmat tadi, maka Allah Ta'ala akan sejajarkan mereka. Nah, dengan cara apa? Yaitu tadi, kita sebagai orang tua diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Hadis yang lain, la yamutu li ihdakunna thalatha min alwalad fatahtasibu illa dakhalatil jannah. Jadi, kalau orang tua itu ditinggal oleh anaknya 3 orang, kemudian dia bersabar, dia mengharap pahala kepada Allah, maka pasti dia masuk surga. Ya, dia masuk surga. An Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala limra'atin dafanti thalatha qalat na'am qala laqad ihtadartu bihidharin shadidin minan nar faqad ihtadarti wallahu a'lam. Wa fi sahih Abi Awanah min tariq Asim anna Anas mata Ibnu Zubair fajaza'a alaih. Anaknya Az-Zubair wafat, kemudian dia merasa sedih akan wafatnya anaknya. Faqala Nabi, kemudian Nabi SAW memberikan kabar gembira, man mata lahu thalathatun minal walad, siapa yang ditinggal oleh 3 anaknya, lam yablughul hinsa, yang belum baligh, kanu lahu hijaban minan nar, mereka akan menjadi hijab dari api neraka. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan jamaah sekalian rahimakumullah, kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala selalu diberikan keridhaan dalam hidup ini, ya, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, dan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala selalu untuk melakukan amal-amal saleh yang diridhoi oleh Allah sampai kita mendapati kematian kita. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.